Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam mata kuliah konseling populasi khusus. Dan untuk hari ini kita akan membahas kajian klien pasien HIV/AIDS dalam layanan bimbingan konseling. Itu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian klien HIV/AIDS. Jadi siapa yang dimaksud dengan klien HIV/AIDS? Klien HIV/AIDS ini adalah merujuk pada individu yang hidup dengan HIV gitu ya, atau kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus, atau yang telah memasuki tahap AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, HIV itu sendiri apa sih gitu ya? Jadi HIV itu sendiri adalah suatu penyakit yang atau suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4, sehingga tubuh kita itu rentan terhadap berbagai infeksi gitu ya. Jadi kalau orang terkena HIV, kena penyakit HIV itu yang diserangnya adalah sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian AIDS gitu ya. Kalau AIDS ini sendiri adalah tahapan lanjutan dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah. Jadi mula-mula orang terkena HIV dulu, baru kemudian HIV lanjutan dari infeksi HIV itu disebutlah dengan istilah AIDS. Jadi kalau pengertian klien HIV/AIDS itu adalah artinya klien yang terkena penyakit atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, dan yang mana itu kalau sudah sampai ke tahapan AIDS itu sistem kekebalan tubuhnya itu telah rusak parah begitu ya. Nah, pada tahapan ini gitu ya, klien HIV/AIDS ini tentu membutuhkan penanganan. Nah, penanganannya itu bisa secara medis, tentunya secara medis, dan berupa dukungan psikososial gitu ya. Kemudian kita mengkaji dulu apa sebenarnya faktor penyebab dari penyakit HIV/AIDS ini gitu ya. Jadi ada beberapa penyebab, dan memang HIV/AIDS ini ditularkan itu melalui beberapa rute utama gitu ya. Yang pertama itu hubungan seksual tanpa pengaman. Ini adalah salah satu penyebab utama penyebaran virus, terutama dalam hubungan heteroseksual dan homoseksual begitu ya. Nah, seks yang tidak aman, misalnya tidak menggunakan kondom, kemudian ini juga dapat meningkatkan risiko penularan virusnya. Kemudian kurangnya edukasi gitu ya tentang seks aman dan akses terhadap alat kontrasepsi ini juga menjadi kendala utama untuk pencegahan HIV/AIDS begitu. Kemudian penggunaan jarum suntik tidak steril gitu ya, dan ini biasanya terjadi di kalangan pengguna narkoba suntik ya, bukan yang narkoba yang diminum gitu. Nah, jadi jarum suntiknya ini tidak steril dan digunakan misalnya itu secara bergantian gitu ya. Nah, ini kemudian yang menjadi penyebab menyebarnya virus HIV/AIDS itu tadi. Penularan melalui jarum suntik ini juga sangat berisiko ya. Kenapa? Karena darah yang terinfeksi HIV itu dapat dengan mudah menyebar dari satu individu ke individu lainnya gitu. Nah, di beberapa daerah gitu ya, ada namanya program harm reduction, yang mana di program ini tuh disediakan jarum steril dan alat suntik bersih yang telah terbukti efektif untuk mengurangi angka penularan HIV di kalangan pengguna narkoba suntik begitu. Terus penularan dari ibu ke anak ini bisa terjadi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui begitu ya. Hal ini bisa terjadi kenapa kok bisa gitu ya penularan dari ibu ke anak? Misalnya kalau ibunya itu terjangkit virus HIV/AIDS ini, nah ini bisa saja menular ke anaknya gitu, karena kan ya kaitannya erat banget ya antara ibu dan anak begitu ya. Makanya ini bisa saja terjadi pada saat kehamilan, persalinan, atau menyusui. Melalui air susu ibu itu bisa juga menyebarkan virus itu tadi gitu ya. Nah,
sebenarnya selain dari ini juga ada apa ya, beberapa hal lainnya juga yang bisa menyebabkan apa yang menyebarkan virus HIV/AIDS itu. Misalnya kalau di rumah sakit gitu ya, dokter itu juga rentan kan terkena terkena HIV/AIDS gitu. Makanya harus menggunakan alat-alat yang memang bisa apa ya, bisa membuat virus itu kemudian tidak menyebar gitu ya. Misalnya tadi sebelum dilakukan pemeriksaan, misalnya kalau untuk biasanya ya yang saya ketahui itu kalau untuk ibu hamil itu ada tes ininya juga, HIV/AIDS-nya juga gitu ya, dites apakah kita tuh tes apakah ibu itu terjangkit HIV atau tidak begitu. Nah, ini sebenarnya pencegahan supaya tidak terjadi penyebaran penyebaran lebih lanjut gitu ya ke orang lain gitu ya. Misalnya kalau dalam hal tadi tenaga kesehatan itu kan mereka sangat rentan ya untuk tersebar itu, karena mereka yang istilahnya kontak dengan orang-orang tersebut begitu. Oke, selanjutnya kita bahas jenis dan karakter dari pasien HIV/AIDS gitu ya. Nah, pasien HIV/AIDS ini dapat dikategorikan berdasarkan fase yang pertama itu fase infeksi gitu ya. Jadi pada fase awal itu klien yang terinfeksi HIV itu bisa saja tidak menunjukkan gejala gitu ya. Tapi sebenarnya itu tetap bisa menularkan virus begitu. Jadi pada fase awal itu tidak menunjukkan gejala-gejala tertentu, tapi secara tidak langsung virus itu bisa menyebar begitu ya. Dan bisa saja orang yang terkena HIV itu masih terlihat sehat begitu, terus kemudian ya masih seperti biasa, tidak ada gejala-gejala atau tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa dia terjangkit virus HIV begitu. Dan pada fase yang lebih lanjut begitu ya, ini berkembang ke AIDS begitu. Nah, pasien yang terkena HIV/AIDS begitu ini mulai menunjukkan gejala-gejala yang signifikan, misalnya adanya penurunan berat badan yang drastis begitu, infeksi paru-paru, kemudian penyakit lainnya yang terkait dengan kekebalan tubuh yang lemah. Nah, selain fase infeksi gitu ya, jadi selain fase infeksi, pasien HIV/AIDS ini juga dapat dikaji dari aspek sosial ekonomi gitu ya. Nah, pasien dengan latar belakang yang memiliki sosial ekonomi rendah ini seringkali kan memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan begitu ya. Nah, ini juga bisa memperburuk, hal itu bisa memperburuk kondisi kesehatan dari pasien gitu ya. Karena ya mereka tidak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan gitu. Kemudian di sisi lain, pasien dengan latar belakang sosial ekonomi yang lebih baik ini cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi kesehatan, perawatan medis, dan dukungan sosial begitu. Jadi kalau kita kaji gitu ya karakter atau dari aspek sosial ekonomi ini, kliennya itu berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah dan mereka tidak memiliki akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan, dan ada juga yang kliennya itu dari latar belakang ekonomi yang apa lebih baik gitu ya, dan mereka cenderung memiliki akses yang lebih baik misalnya terkait dengan informasi kesehatan, perawatan medis, dan dukungan sosial dan atau layanan kesehatan begitu. Kemudian kalau dari faktor psikologis ini faktor psikologis ini juga menjadi aspek yang penting begitu ya, yang perlu kita kaji begitu. Kenapa demikian? Karena banyak klien yang ketika mereka didiagnosa terjangkit virus HIV/AIDS begitu, mereka mengalami kondisi yang depresi gitu ya, mulai mereka merasa cemas, kemudian mereka merasa putus asa begitu ya, dan ini juga menyebabkan tidak jarang begitu ya, ini menyebabkan mereka kemudian menjadi
takut kehilangan masa depan, kemudian kehilangan harapan, dan satu sisi karena virus ini menular ya, jadi bisa saja ini kemudian membuat mereka merasa terisolasi begitu, baik itu dari keluarga dan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Eh, Hal ini tentu perlu mendapat mendapat perhatian khusus begitu, dan secara lebih lanjut kita bahas analisa faktor dari penyebab itu sehingga nanti kita bisa menentukan harus kita lakukan gitu, bagaimana layanan-layanan BK yang tepat untuk membantu pasien-pasien HIV/AIDS ini begitu. Nah, melakukan analisa terhadap faktor penyebab ini adalah suatu langkah penting yang harus kita lakukan gitu ya, karena ketika kita mampu menganalisa faktor penyebab itu, kemudian kita bisa memahami bagaimana klien terinfeksi dan bagaimana mencegah penularan itu lebih lanjut begitu ya. Nah, pada banyak kasus perilaku seksual berisiko ya, ini ada beberapa penyebab ya. Yang pertama yaitu perilaku seksual berisiko seperti berganti-ganti pasangan itu tanpa menggunakan pengaman gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu penyebab utama yang menyebabkan individu itu terjangkit virus HIV/AIDS gitu ya. Nah, kemudian ini juga bisa karena disebabkan kurangnya edukasi seksual yang komprehensif gitu ya, sehingga kesadaran tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi dalam mencegah HIV itu juga suatu hal yang seharusnya dilakukan begitu. Saya tidak mengatakan bahwa ketika membebaskan perilaku seksual yang perilaku seks bebas begitu ya, itu suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, tapi di beberapa negara ya, terutama mungkin di negara-negara barat begitu ya, mereka salah satu upaya yang dilakukan itu dengan menggunakan alat kontrasepsi gitu atau kondom begitu. Tapi kalau untuk Indonesia itu tentu bukan suatu hal atau cara yang sesuai dengan norma di negara kita begitu ya. Kemudian selain itu penggunaan narkoba suntik. Nah, ini penggunaan narkoba suntik ini juga salah satu prevalensi tertinggi di kalangan penggunaan narkoba suntik ya. Jadi artinya faktor penyebab dari penggunaan narkoba suntik ini merupakan salah satu prevalensi tinggi yang terjadi di kalangan pengguna narkoba suntik gitu. Kemudian ini ya itu tadi ya, sebelum juga saya sudah mengatakan bahwa beberapa program-program yang ditawarkan gitu ya atau yang dilakukan khususnya di negara-negara luar begitu ya, untuk mencegah terjadinya penggunaan narkoba suntik ini atau untuk menurunkan tingkat infeksi HIV di kalangan populasi ini gitu ya, dilakukan program rehabilitasi dan pencegahan. Nah, termasuk menyediakan jarum steril gitu ya, dan lain-lain begitu. Kemudian selain itu kemiskinan ini juga seringkali menjadi akar masalah dari penyebaran HIV gitu ya. Orang yang hidup di bawah garis kekerasan kemiskinan itu seringkali mereka terbatas untuk memiliki akses ke layanan kesehatan, informasi yang memadai tentang pencegahan HIV gitu ya. Terus kemudian untuk mendapatkan terapi-terapi yang berkaitan dengan penyembuhan dari HIV begitu. Lalu ketika kita berbicara menganalisis faktor-faktor penyebab ini, tentu kita juga harus memperhatikan gitu ya, dari faktor-faktor penyebab ini kira-kira apa upaya yang perlu dilakukan gitu. Misalnya kalau tadi di perilaku seksual berisiko tadi ada penggunaan kondom begitu ya, kemudian penggunaan narkoba suntik, tadi ada penyediaan jarum steril. Nah, kalau untuk yang kemiskinan ini ya tentu berarti bagaimana akses layanan kesehatan itu bisa terjangkau oleh orang-orang yang memiliki ekonomi di bawah begitu. Kemudian selanjutnya ini menganalisa cara penanganan.
Jadi kalau terkait cara penanganan ini tadi kita sudah tahu, kita sudah menganalisis faktor penyebabnya. Sekarang kita menganalisa bagaimana cara penanganannya begitu ya. Nah, untuk penanganan HIV/AIDS ini juga tidak hanya melibatkan pengobatan secara medis saja begitu ya, tetapi juga kita perlu menggunakan pendekatan psikososial gitu, karena kan bukan hanya secara fisik aja kan yang bermasalah begitu, tapi secara psikisnya juga itu akan bermasalah gitu. Nah, untuk hal itu gitu ya, kalau yang di secara medisnya gitu, salah satu terapi yang populer itu adalah terapi antiretroviral. Nah, terapi antiretroviral ini dilakukan untuk membantu menekan jumlah virus dalam tubuh gitu ya, kemudian mencegah perkembangan AIDS. Jadi ketika virus dalam tubuh itu ditekan gitu ya, ini akan berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh itu kemudian menjadi pulih gitu ya, dan kemudian itu bisa mencegah terjadinya perkembangan AIDS begitu. Nah, selain pengobatan medis, nah ini yang fokus akan kita bahas begitu ya. Salah satu cara penanganannya itu yang melalui pendekatan konseling gitu, atau melalui proses konseling gitu. Kalau di sini istilahnya konseling psikologis gitu ya, yang tujuannya itu membantu klien untuk mengembangkan strategi coping yang efektif. Strategi coping itu strategi untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Coping stres berarti cara mengatasi stres begitu ya. Kalau strategi coping secara umum berarti ya bagaimana ya lebih berkaitan dengan penyelesaian masalahnya gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan ketahanan emosional gitu ya, mengurangi rasa takut. Karena kan biasanya stereotip yang terjadi itu kan orang-orang dengan HIV/AIDS itu ya karena menular ya, jadi orang takut untuk bergaul dengan orang-orang yang terkena penyakit HIV/AIDS begitu. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan orang-orang yang terkena atau terjangkit HIV/AIDS itu ya merasa takut kalau misalnya nanti mau berteman dengan orang gitu ya, karena tahu dia HIV, terus orang-orang tidak mau berteman gitu, terus memilih menjauhi dia gitu. Walaupun pada prinsipnya kan ada istilah tuh, jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah ya HIV itu memang menular gitu, virusnya itu memang menular, tapi kan nggak semerta-merta ketika kita misalnya berbicara gitu ya, atau kita berdekatan dengan orang HIV itu terus kemudian virusnya langsung menular ke kita, kan nggak begitu gitu ya. Jadi ada alur penyebaran, penularannya seperti apa. Kecuali itu tadi misalnya ya, kita memegang darah atau kita sedang luka terus kita terkena darah orang yang kena HIV/AIDS, nah itu kita bisa terjangkit HIV/AIDS begitu ya. Atau anak dengan ibu tadi, atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril misalnya, itu juga bisa menyebabkan penyebarannya. Artinya tidak secara langsung terus ketika kita melihat orang yang terinfeksi virus HIV terus langsung menular begitu, enggak, tapi ada cara-cara bagaimana virus itu menular begitu. Makanya itu ada istilah jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya gitu. Itu salah satu untuk mencegah supaya orang-orang yang terkena HIV/AIDS ini tidak merasa dia terisolasi begitu ya. Jadi tidak merasa dia rendah diri dan lain-lain begitu, karena kan mereka juga berhak untuk hidup begitu ya. Terus kemudian ada program edukasi tentunya gitu ya. Nah, program edukasi ini pada prinsipnya ya ini bisa juga, kalau kita ranahnya ini bimbingan dan konseling gitu ya, jadi sebenarnya dikolaborasikan dengan konseling. Tapi pada prinsipnya ketika kita berbicara penanganan terhadap pasien atau klien dengan HIV/AIDS ini tidak bisa kita sendiri gitu ya. Jadi kita perlu melakukan kolaborasi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu penanganan dan layanan BK yang tepat. Kira-kira apa ya layanan BK yang tepat untuk mengatasi atau membantu klien dengan HIV/AIDS begitu. Yang pertama ini ada konseling individu. Dalam konseling individu ini kita memberikan ruang bagi klien untuk berbicara tentang tantangan pribadi mereka gitu ya. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya mereka merasa insecure, kenapa tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam lingkungan sosialnya gitu ya, dalam lingkungan keluarganya, berinteraksi dengan orang gitu, seperti itu gitu ya. Jadi kita
memberikan ruang untuk mereka menceritakan permasalahan-permasalahan mereka yang mereka hadapi berkaitan dengan virus HIV/AIDS ini tadi gitu. Kemudian bisa jadi ya mereka misalnya merasa cemas, merasa takut. Nah, itu yang masuk di ranahnya konseling individu. Jadi beberapa pendekatan konseling bisa kita berikan untuk membantu supaya klien dengan HIV/AIDS ini misalnya tadi merasa cemas, mereka tidak tingkat kecemasannya berkurang seperti itu. Nah, kemudian selain konseling individu ada konseling kelompok, membantu klien berbagi pengalaman dengan individu lainnya yang memiliki masalah serupa gitu ya. Nah, ini untuk komunitas untuk saling menguatkan begitu ya. Misalnya kalau tadi ya bisa jadi kan antara klien dengan HIV/AIDS ini yang satu misalnya merasa dia terisolir gitu ya di lingkungannya, bisa jadi yang satu lingkungannya menerima gitu ya, mereka tetap istilahnya misalnya tetap merasa dianggap gitu ya, misalnya ya mereka dia dihargai walaupun kondisinya dia terkena HIV tapi orang-orang sekitarnya mendukung dia begitu. Nah, dengan konseling kelompok itu kemudian bisa menjadi bertukar pikiran. Oh, begini ya caranya. Oh, begini gitu ya antara pasien-pasien atau klien-klien yang terjangkit virus HIV/AIDS ini tadi begitu. Secara spesifiknya tentu kalau untuk pendekatan-pendekatan konseling yang digunakan ya itu bergantung lagi sebenarnya secara spesifik nanti terkait dengan masalah yang dihadapinya begitu. Kemudian untuk selanjutnya ini ada psikoedukasi ya. Psikoedukasi ini adalah meningkatkan kesadaran klien tentang HIV, kesehatan dan strategi hidup sehat. Ya walaupun mereka sudah terjangkit virus HIV begitu ya, tapi mereka juga perlu misalnya begitu ya. Sudah tahu kalau dia terjangkit HIV. Dengan tidak sembarangan misalnya berganti gelas atau berganti mangkok gitu ya atau sendok gitu. Nah, menjaga hal-hal tersebut itu juga diperlukan kesadaran dari yang pasien dengan HIV itu tadi gitu. Kemudian mereka menjaga ya karena mereka itu rentan sistem kekebalan tubuhnya kan sudah terganggu istilahnya begitu. Jadi mereka juga harus mensiasati atau mereka juga harus tetap berpikiran positif, mereka juga harus tetap berupaya supaya tetap hidup sehat begitu sehingga tidak memperparah penyakit yang mereka alami begitu. Oke, kita masuk pada kesimpulan ya. Jadi untuk kajian terkait dengan klien dengan HIV/AIDS gitu ya. Pada prinsipnya memang layanan konseling layanan yang dibutuhkan oleh pasien atau klien HIV/AIDS ini ya memang layanan yang komprehensif gitu, artinya yang menyeluruh gitu ya. Dan ini diperlukan kolaborasi gitu antar beberapa pihak, misalnya ya dari segi konselor tadi kan dari dukungan sosial gitu ya atau dari psikososialnya gitu, kalau misalnya psikisnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang dokter atau medisnya itu tadi yaitu misalnya pengobatannya gitu ya, informasi-informasi mengenai kesehatan gitu, bagaimana menjaga kesehatan, strategi-strategi hidup sehat dan lain-lain seperti itu. Jadi memang ketika berbicara mengenai klien HIV/AIDS ya tentu layanan yang diperlukan itu sifatnya komprehensif gitu. Kemudian dukungan sosial penting untuk membantu klien menjalani hidup yang lebih baik. Jadi selain itu tadi medis, perlu penekanan juga dukungan psikososial itu menjadi hal yang penting juga untuk diperhatikan gitu ya. Kenapa? Karena ya ini bisa membantu klien untuk menjadi lebih baik begitu. Kemudian pendekatan holistik, ya ini tadi ya layanan yang komprehensif tadi, layanan yang menyeluruh tentu juga berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan itu juga sifatnya harus holistik gitu ya. Nah misalnya tadi melibatkan konseling dan terapi medis. Nah ini adalah dua hal kunci yang harus dilakukan untuk membantu supaya klien HIV/AIDS ini bisa hidup atau menjalani hidupnya dengan baik begitu. Barangkali itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan silahkan kita lanjutkan diskusi lebih lanjut melalui LMS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.